Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiruhu ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib senantiasa tak lupa dan tak bosan-bosannya untuk mengajak kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan memiliki peran sangat vital dalam menjaga diri kita untuk tetap berada pada jalur atau jalan yang benar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan akan mengarahkan kita senantiasa menapaki petunjuk Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan ketakwaan kita akan memiliki bekal yang kuat dalam mengarungi kehidupan dan insya Allah akan menjadi hamba Allah yang disayangi dan dinaungi rahmat serta ridhonya. Jadi kita menjadi hamba yang disayang, pasti Allah akan terus menganugerahkan nikmat dan rezeki sebagai modal kehidupan di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam setiap tarikan nafas kita sudah menjadi keniscayaan bagi kita untuk selalu menyadari bahwa semua nikmat yang diterima dalam hidup ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran ini, maka rasa syukur akan terus terpatri dalam diri sehingga fasilitas-fasilitas nikmat dan rezeki ini akan bisa digunakan untuk mendukung kelancaran misi utama diciptakannya kita di dunia ini. Lalu, apa misi utama kita berada di dunia ini? Allah telah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengan menyadari misi utama kita ini, maka sudah seharusnya tidak boleh sedikit pun terbesit dalam hati bahwa ibadah yang harus kita lakukan merupakan sebuah beban. Jika ibadah yang kita lakukan dirasa sebagai beban, maka sudah bisa dipastikan akan ada perasaan berat dan enggan untuk beribadah. Kita perlu menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan ini merupakan kebutuhan bagi kita untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadikan amaliyah ibadah kita sebagai sebuah kebutuhan dan diniati dengan benar, maka tidak akan ada perasaan berat dalam hati. Semua akan terasa ringan dilakukan. Lebih dari itu, semua ibadah yang kita lakukan dengan niat yang benar akan terasa nikmat karena bisa menjadi media untuk menyambungkan frekuensi diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Niat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan kenikmatan dalam beramal dan beribadah. Niat menjadi kunci dalam menentukan kualitas setiap aktivitas dan juga bisa menjadi sumber konsistensi atau keistiqomahan kita dalam menjalankannya. Semua ibadah juga akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu bergantung pada niatnya dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Niat juga akan menentukan nilai ibadah yang kita lakukan. Niat bisa diartikan seperti angka 1 di depan angka 0. Semua angka 0 akan tidak memiliki nilai walaupun jumlahnya banyak. Namun ketika di depannya diletakkan angka 1,
maka angka 0 akan memiliki nilai. Semakin banyak 0 di belakang angka 1, maka akan semakin besar nilai yang dimiliki oleh angka 0 itu. Begitu juga ibadah kita, semua tidak akan nilainya ketika ibadah tidak diniati dengan benar. Semakin banyak kita beribadah dengan niatan yang benar, maka semakin tinggi nilai kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Dengan tingginya nilai ibadah, maka peluang untuk diterima oleh Allah sangatlah tinggi. Dan perlu kita sadari juga, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selain menjadi pembeda antara amal yang bernilai ibadah dan amal yang tidak bernilai ibadah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya posisi niat sampai dengan melebihi pentingnya perbuatan yang dilakukan itu sendiri. Niyatul mu'minil khairu min amalih. Niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Kemudian hadis ini juga diperkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan, lalu Dia menjelaskannya. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai lipatan yang banyak. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari melalui momentum Jumat kali ini kuatkan tekad kita kembali untuk senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia. Banyak amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik, maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan sebaliknya, banyak amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi ternyata menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat senantiasa memiliki niat baik, khususnya dalam menjalankan ibadah yang menjadi misi dan tugas utama kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu da illa yaumil qiyamah. Masyiral muslimin, arsadakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, amma ba'du. Qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'il minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.